Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galanda Mario Arya Bramantya dengan NIM 222410102009. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas 2 dan tugas 3 pemrograman web praktikum kelas A. Eh, Langsung saja ke tugas 2 pada file main.php. Pada line 2, require once dalam kurung function.php. Untuk baris ini untuk memasukkan file PHP eksternal yang nama filenya adalah function.php. Lalu untuk line 4 sampai 7 merupakan variabel. Lalu lanjut ke line 10 switch dalam kurung variabel. Untuk switch sendiri ini digunakan untuk melakukan tindakan berbeda berdasarkan nilai dari variabel. Lanjut ke line 11, case yang pertama yaitu case admin. Di sini akan dicek jika login bernilai true, maka yang akan ditampilkan atau yang akan dimuat adalah admin dashboard. Jika login bernilai false, maka yang akan ditampilkan atau dimuat adalah login form. Lalu untuk case yang kedua, case dashboard ini akan selalu menampilkan atau akan selalu memuat admin dashboard. Lalu case login, pada case login di sini akan dicek jika status bernilai true, maka yang akan ditampilkan adalah customer login safe. Lalu jika status bernilai false, maka yang akan ditampilkan kembali ke customer login form. Lalu case register, eh, pada case register ini jika action bernilai safe atau sudah eh, menekan tombol save, maka yang akan ditampilkan adalah customer register save. Jika action bernilai false atau bernilai selain save, maka yang akan ditampilkan adalah customer register form. Lalu selanjutnya adalah case profile. Di sini akan diperiksa eh, parameternya action, maka jika bernilai true atau bernilai edited, maka yang ditampilkan adalah customer profile. Jika bernilai false, maka yang ditampilkan adalah customer profile edited. Lalu masuk ke case item. Nah, pada case item ini menampilkan data dengan parameter ID. Nah, yang akan dipanggil di sini adalah item index dan item show. Lalu untuk case card, di sini menampilkan data sama dengan seperti yang di atas, menggunakan parameter ID. Lalu masuk ke case order. Di sini menggunakan parameter ID juga. Jika parameter ID ini atau variabel yang berisi parameter ID tadi bernilai 0, maka yang akan ditampilkan adalah order index. Jika ID bernilai selain 0, maka yang akan ditampilkan adalah order index dan order show. Lalu pada case kontak, untuk case kontak ini memanggil kontak.index. Lalu untuk case logout akan menampilkan atau memuat customer logout. Nah, untuk kasus default ini atau jika pet itu tidak ditemukan, maka akan kembali ke home index. Oke, selanjutnya pada tetap di tugas 2 pada file yang kedua yaitu functions.php. Yang pertama ada kelas admin dengan function yang pertama login form. Untuk function ini memuat halaman formulir login admin eh, atau yang berada di file admin login.php yang direktorinya ada di folder view, lalu pada folder admin panel, dan file yang ditampilkan adalah admin login.php. Untuk yang kedua ada function login save. Nah, di sini memuat halaman dashboard dari admin. File yang ditampilkan adalah admin dashboard.php. Lalu yang ketiga ada function dashboard
Ini sama untuk yang ditampilkan adalah admin dashboard.php. Lalu untuk di kelas customer, function yang pertama ada login form. Untuk login form ini memuat halaman formulir login untuk customer. Nah, untuk file yang ditampilkan adalah customerlogin.php. Lalu yang kedua ada function login save. Login save ini memuat halaman utama dari eh, toko atau web. Nah, untuk yang ditampilkan nanti ada pada directory view, folder view, lalu di shop, lalu home.php. Untuk function yang kedua, register form. Untuk register form sendiri untuk formulir registrasi dari customer. Jadi untuk customer yang baru yang akan mendaftar pada web toko. Untuk yang akan ditampilkan adalah customerlogin.php. Lalu ada function profile. Ini akan membuat tampilan dari profil customer atau tampilan akun dari customer tersebut. Yang akan ditampilkan nanti customer profile.php, mengambil dari file customer profile.php. Lalu ada function profile edited. Untuk profile edited ini sama memuat eh, profil dari customer diambil dari customer profile.php. Lalu selanjutnya ada kelas home, fungsinya index. Ini untuk memuat halaman utama sebagai eh, defaultnya lah untuk menampilkan halaman utama dari toko atau web. Lalu ada kelas item. Yang pertama ada function index. Untuk function index ini memuat halaman index item, mengambil dari item.php yang ada di directory view /shop. Lalu selanjutnya ada function show. Untuk function show ini memuat halaman detail item eh, dengan parameternya adalah ID pada eh, database-nya atau pada list dari item yang akan ditampilkan. Lalu selanjutnya ada class card, ada function index juga. Ini untuk memuat tampilan dari keranjang belanja customer. Ambil dari eh, atau menampilkan dari card.php pada directory view/shop. Lalu ada class order, ada function index lagi. Untuk function index yang ini untuk memuat tampilan daftar pesanan yang dibuat oleh user. Menampilkan atau mengambil dari order.php yang ada directory view/shop. Lalu untuk function show pada class order ini untuk memuat halaman detail atau tampilan detail dari pesanan user. Untuk ini eh, menggunakan parameter atau menggunakan user itu memasukkan ID dari eh, pesanan yang sudah dibuat atau dari list pesanan tersebut. Lalu ada kelas kontak. Di sini ada function index lagi. Untuk function index di kontak ini untuk memuat tampilan halaman kontak. Lalu pada kelas user ada public static function logout atau function logout. Ini untuk memuat proses logout dari user. Jadi user keluar dari akun yang ada di web toko yang telah kita buat, mengambil dari customerlogin.php. Baik, kita lanjut ke tugas 3. Yang pertama itu abstract.php. Di sini pada abstract class, abstract student ada beberapa function. Untuk yang pertama function select untuk mengambil semua data dari tabel student. Lalu yang kedua ada function insert untuk menyisipkan data baru dengan parameter yang ditentukan, yaitu ID, nama, email, dan role. Lalu ada function delete untuk menghapus data dari tabel student. Lalu ada function join role
Ini digunakan untuk melakukan operasi join dengan tabel roll dengan menggunakan parameter class addition atau digunakan untuk menambahkan kondisi tambahan pada operasi join. Lalu ada function fresh digunakan untuk mengembalikan data ke keadaan awal. Lalu ada function select by ID. Function ini digunakan untuk mengambil data dari tabel student dengan parameter ID. Nah, lalu ada function select where. Untuk function select where ini digunakan untuk mengambil data dari tabel student berdasarkan klausa atau kondisi yang diberikan. Lalu ada function update by ID. Metode ini digunakan untuk memperbarui data dalam tabel student berdasarkan eh, kondisi atau parameter yang diberikan, yaitu ID, nama, email, dan role. Lalu ada update where. Update where ini digunakan untuk memperbarui data berdasarkan kondisi yang diberikan. Lalu ada delete by ID. Ini untuk menghapus data dari tabel student berdasarkan ID yang diberikan. Lalu ada delete where. Eh, untuk delete where ini fungsinya digunakan untuk menghapus data dari tabel student berdasarkan klausa atau kondisi yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya di controller.php, di sini ada static function get rule. Eh, ini kodenya untuk menampilkan data berdasarkan role ID. Lalu ada if is numeric, lalu variabel ID digunakan untuk memeriksa apakah ID yang diberikan adalah nilai numerik atau angka. Lalu ada variabel student join role. Di sini untuk memanggil metode join role dalam kelas student dan mengambil data siswa yang sesuai dengan ID. Lalu ada echo JSON encode dengan variabel student untuk merubah data siswa ke dalam format JSON dan mengirimkannya sebagai respon Ajax. Lalu ada echo JSON encode array eh, adalah kondisi jika ID peran tidak valid atau bukan nilai numerik, maka yang akan dikirimkan adalah pesan kesalahan dalam format JSON. Lalu lanjut ke models.php. Di sini adalah koneksinya dengan database. Untuk function yang pertama, untuk function insert, untuk menambahkan data baru ke dalam tabel student dengan parameter ID, nama, email, dan role. Untuk query SQL-nya sendiri, insert into student dengan parameternya yaitu yang tadi ID, nama, email, dan role. Untuk value-nya ini yang nantinya akan ditambahkan oleh user. Lalu untuk function delete, ini untuk menghapus data yang ada dalam tabel student. Untuk query-nya sendiri, delete from students. Lalu ada static function join role. Untuk static function join role ini melakukan operasi join dengan tabel role dan mengambil kolom tertentu dari tabel student. Untuk query SQL-nya, select SID, as name, as email, lalu R role ini untuk parameternya dari tabel student atau S sama dengan where atau di mana S role sama dengan RID. Lalu untuk selanjutnya untuk function fresh digunakan untuk menghapus semua data dari tabel student lalu disisipkan dengan data yang baru. Untuk contohnya di sini nantinya yang ada dalam tabel students akan dihapus
lalu akan ditampilkan dengan atau ditambahkan dengan data-data yang ada di sini. Untuk contohnya ini NIM ini, lalu namanya Rahadian Rizky dengan email my, mymail at rdnet ini. Lalu selanjutnya ada select by ID. Tuh select by ID mengambil data mahasiswa berdasarkan ID-nya. Untuk area scale-nya select from student where ID atau di mana ID. Ini akan sesuai dengan ID yang nanti diinputkan oleh user. Lalu ada select where. Ini untuk menampilkan data sesuai dengan kondisi yang diberikan. Untuk where-nya sendiri select from student di mana variable clause ini adalah kondisi yang nantinya akan diinputkan oleh user. Lalu untuk update by ID, untuk update by ID ini untuk memperbarui data pada tabel student eh, dengan parameter ID, nama, email, dan role. Untuk query-nya update student set, untuk parameternya nama, email, role, dan ID ini nanti yang akan diinputkan oleh user. Lalu update where fungsinya sama untuk mengupdate data yang ada dalam tabel students, tapi di sini parameternya menggunakan kondisi, bukan menggunakan ID. Lalu delete by ID ini untuk menghapus data dari tabel student dengan parameter ID. Untuk SQL-nya apa untuk query SQL-nya sendiri adalah delete from student where ID sama dengan yang akan diinputkan oleh user nanti. Untuk delete where sama seperti function sebelumnya untuk menghapus data dari tabel students, bedanya ada di parameternya. Kalau tadi delete by ID dengan parameter ID, untuk delete where ini menggunakan parameter kondisi. Untuk query SQL-nya sendiri, delete from students where variable clause. Ini variable clause ini menggambarkan kondisi yang nantinya akan diinput oleh user. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.